Sekali lagi Ayah sapa. Assalamualaikum semuanya. Syahdan, Naya, Devinsa, Insan, Kansa, Jessica, Waalaikumsalam. Azza, Waalaikumsalam. Habibah, Fira, Zaki. Ya semuanya ya. Baik. Sudah pada sholat duha? Sudah? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai BSI pagi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah. Pagi ini kita dengan wajah-wajah cerah, wajah-wajah bahagia. Insya Allah kebahagiaan diberikan Allah kepada kita semuanya ya. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan tetap iman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan junjungan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya dan sampai kepada umatnya yang istiqomah. Baik, teman-teman kelas SMP Bisnis Ayah Sophia Islamic School. Pagi ini kita kembali BSI ya, Bina Saksiyah Islam. Ini penting sekali gitu ya. Yang ada di Ayah Sophia adalah BSI penting, membina ya, memberikan hal-hal yang baik kepada kalian agar kalian menjadi manusia-manusia yang memiliki adab, memiliki akhlak yang baik tentunya. Akhlak yang baik adalah akhlak Islam. Nah, itu dia ya. Jangan sekali-kali kita mengaku beragama Islam tetapi akhlaknya buruk. Nah, itu jadi yuk bedakan. Kita yang ada di sini, yang ada di Ayah Sophia berbeda. Harus beda dengan orang-orang umum yang tidak belajar ini gitu ya. Kalian pun harus bisa membedakan ya dengan teman-teman kalian gitu. Justru nanti ketika kalian bergaul dengan mereka harus yang bisa mempengaruhi mereka ya, mengajak mereka juga kepada kebaikan. Insya Allah anak-anak di sini semuanya memiliki karakter, memiliki adab, akhlak yang terpuji. Nah, pagi ini pun Ayhandang akan membawakan sebuah tema menjadi remaja yang berakhlak terpuji ya. Bentar ya, yang share. Nah, menjadi remaja yang memiliki akhlak terpuji. Nah, remaja itu apa sih? Nah, remaja itu biasa disebut kalau di Indonesia ya, usia 14 sampai 16 tahun itu dikatakan remaja. Ya, 17 tahun ke atas itu dewasa. Nah, kemudian di bawah 14 tahun itu terkategori anak-anak. Nah, tetapi di dalam Islam gitu ya, tidak diukur dari usia. Tetapi ketika dia sudah akil balik, ya, sudah akil balik, maka dia sudah tertulis sebagai sudah kena taklif seperti orang-orang dewasa gitu, ya, sudah akil balik. Biasanya usia 15 tahun akil balik. Tetapi ingat, anak-anak sekarang itu lebih cepat akil baliknya, gitu ya. Nah, ini kalian perlu tahu sebagai ilmu, ciri-ciri akil balik, kemudian apa yang harus dilakukan ketika sudah akil balik. Tuh, coba Ayandang tanya, pernah diajarkan sama orang tuanya masing-masing? Bagaimana ciri-ciri akil balik, kemudian sebagaimana? Biasanya jarang ya. Orang tua jarang mengajarkan kepada anak-anaknya. Tuh, bisa jadi karena malu, karena udah percaya sama anaknya, gitu udah tahu dan lain-lain. Makanya di sini yuk kita kalian sebagai usia remaja pun nih miliki akhlak terpuji ini ya. Adab, kita sudah belajar adab gitu ya. Nah, biasanya Ayanda sampaikan dulu nih masa remaja itu biasanya cenderung dengan hal-hal yang negatif ya. Biasanya itu kan
masa peralihan dia segala ingin tahu biasanya. Sehingga ketika tidak terkontrol, maka akan bablas. Keingintahuannya adalah menjadi hal-hal yang negatif. Tuh. Ini beberapa perilaku negatif nih yang biasa ya, yang biasa kita saksikan ya di masyarakat bahkan di media. Itu perilaku remaja yang negatif. Perlu diwaspadai. Tuh. Dan ini bukan untuk kalian sudah tidak. Insya Allah ya, tidak ada yang begini. Gitu. Tetapi tetap waspada. Ya, tetap waspada, jaga diri. Apa itu? Biasa perilaku negatif yang biasa muncul di kalangan remaja. Yang pertama dia suka keluyuran. Tuh, menghabiskan waktu tanpa agenda dan tujuan yang jelas. Nah, keluyuran malam, begadang, tuh nggak jelas. Nah, tapi nggak terjadi di anak-anak Ayah Sofia kembali lagi ini, itu ya. Nongkrong-nongkrong yang nggak jelas, nggak tahu tujuannya. Nah, itu hindari, ya tidak ada. Kemudian apalagi bermalas-malasan dan suka menunda pekerjaan. Nah, ini dia. Bermalas-malasan, malas bantu-bantu di rumah, malas-malasan baca buku, malas ibadah, dan suka menunda pekerjaan. Nah, nanti dulu deh, tar aja lah siang, tar aja lah sore, tar aja lah malam. Tuh, menunda pekerjaan. Padahal itu adalah hal yang negatif. Pekerjaan ketika, kalau kalian tugas sekolah, ketika saat itu sempat, yuk diselesaikan. Kita tidak tahu siang, sore, atau malam waktu kita sempat atau tidak. Bisa jadi, oh nanti aja lah sore gitu habis asar. Ada tamu saudara rame-rame, nggak bisa tuh, ya kan? Atau malam, oh nanti aja malam, malam meriang. Nah akhirnya nggak selesai. Yuk ya, tidak menunda pekerjaan. Nah, jadi malas dan menunda pekerjaan adalah hal yang negatif yang biasa muncul dalam pada anak-anak remaja. Apalagi ragu dan cenderung bimbang menghadapi kehidupan. Ragu-ragu, galau itu udah biasanya ada ya. Bimbang mau ngapain ya? Aku mau tujuan cita-cita mau jadi apa ya? Biasanya nggak tahu. Tapi sekali lagi siswa SMP bisnis sudah punya tujuan hidup, sudah punya cita-cita, ya, tidak ragu lagi, tidak galau lagi. Jam sekian sampai sekian aku belajar, jam sekian sampai sekian aku membantu orang tua melaksanakan jadwal-jadwal yang sudah dibuat, menjalankan goal yang sudah kalian buat sendiri tuh. Apalagi biasanya perilaku negatif yang terjadi di kalangan remaja, mementingkan bermain daripada belajar. Nah, mementingkan bermain daripada belajar. Nih, sekarang bermainnya boleh tidak bermain keluyuran keluar, tapi di dalam rumah pun bermain dengan apa? Handphone. Nah, dengan game. Tuh, daripada belajar. Tuh, padahal biasanya menghabiskan lebih banyak waktu main tapi daripada belajar. Nih, biasanya yang terjadi. Ya, ini hal yang negatif. Apalagi sering minder akan kemampuan dan potensi diri. Nah, minder, aku malu, aku nggak percaya diri, aku nggak berani, aku nggak bisa. Tuh, biasanya seperti itu. Ternyata ini negatif. Ya, negatif. Makanya di sini kalian dilatih untuk percaya diri, untuk berani. Percaya diri contohnya apa? Ketika nge-zoom dibuka deh videonya, itu percaya diri dia. Bertanya, memberikan komentar, gitu, ya, saling sapa, itu, ya. Nah, minder dihilangkan, ya, merasa tidak mampu dihilangkan. Apalagi mudah larut dalam berbagai kesenangan tanpa perhitungan nih. Mudah larut dalam kesenangan. Yang penting yang penting aku senang, yang penting aku bahagia. Tidak dilihat lagi itu merugikan orang lain atau tidak, gitu. Orang tua suka atau tidak, gitu ya. Kemudian cenderung mengabaikan kebiasaan baik. Nah, ketika diingatkan oleh orang tua, ya oleh guru hal-hal yang baik, diabaikan. Nah, ini sifat-sifat remaja yang negatif tapi ya.
Nah, yang negatif di sini tidak ada. Nah, yang terakhir adalah pergaulan bebas. Tuh, pergaulan bebas. Apa pergaulan bebas itu? Ya, bergaul laki dan perempuan tanpa batas, ya, pacaran, kemudian dan lain-lain. Ini hal negatif perilaku remaja. Ini fakta ya, yang Ayahanda ungkap. Yuk jadikan pelajaran buat kita. Aku tidak boleh punya nih sifat-sifat ini, gitu. Ya, nah itu dia. Contoh beberapa perilaku negatif yang terjadi di remaja biasanya. Ya, nah kemudian, nah seharusnya bagaimana? Ya, kalau negatif itu kan harus dibuang jauh-jauh. Nah, diganti dengan membiasakan akhlak terpuji. Tuh, bagi kalangan remaja apa saja. Nih, perhatikan ya. Nggak perlu dicatat lah, didengarkan saja. Ntar ya. Nah, tuh. Hal perilaku-perilaku negatif ya sekarang nih. Ini yang perlu kita ada di dalam diri remaja. Apa itu? Pertama, menyadari bahwa akhlak terpuji itu ya seperti tekun belajar, dapat mewujudkan cita-cita yang luhur. Ya. Sadar bahwa akhlak terpuji, adab yang baik itu adalah hasilnya baik. Tuh, ya. Karena itu perintah dari Allah yang dicontohkan Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tuh, bahwa kalau kita sudah sadar ini bahwa otomatis kita sudah menjadi umat Rasulullah. Ya, contoh akhlak terpuji misalnya tekun belajar di kalangan remaja. Maka itu mewujudkan cita-cita yang luhur ini. Sadari ini nih. Kalau tadi malas belajarnya, tercapai tidak cita-cita luhurnya? Tentu tidak. Ya, banyak contoh remaja atau pemuda-pemuda yang sudah sukses. Ya, jangan jauh-jauh deh yang kemarin yang ngisi kelas inspirasi kita, ya siapa? Bang Arsyad, usia 17 tahun tapi udah punya usaha. Tuh. Tentu dia masa remajanya itu tidak leha-leha, tidak santai. Pasti dia mengikuti rule atau aturan tata tertib yang sudah dibuat. Gitu. Nggak mungkin gitu bisa mencapai kesuksesan itu kalau masa remajanya dia dibuang begitu saja. Tadi melakukan hal negatif misalnya, gitu ya. Kemudian apalagi perilaku terpuji atau akhlak yang baik itu meyakini bahwa pergaulan negatif remaja dapat menghancurkan prestasi dan masa depan. Ya. Yakin, harus yakin bahwa perilaku negatif tadi yang disampaikan ini akan menghancurkan prestasi dan masa depan kita, gitu. Ya misalnya melakukan pergaulan bebas atau melakukan tawuran dengan sesama remaja lain, maka apa yang terjadi? Jangankan prestasi, ya yang ada apa? Ini penjara, ditangkap polisi. Jangankan masa depannya cerah, ya nggak bisa dia karena sudah tertutup hatinya, gitu ya, negatif. Nah, yakin itu akan menghancurkan prestasi kita, ya. Kemudian apalagi akhlak yang baik itu berbakti kepada orang tua. Ini udah seharusnya nggak perlu dibahas-bahas lagi, ya. Udah sering sekali berbakti kepada orang tua itu memang sudah seharusnya sebagai seorang anak. Kalian kepada ayah bundanya, ayah bunda guru juga sama, masih wajib kepada orang tuanya berbakti, ya, menyenangkan hatinya. Di dalam kitab Adabul Insan sudah dibahas, ya, merendahkan diri di hadapannya, menyenangkan hatinya, berkata kasar, tuh, tidak ngeyel kalau diingatkan, ya. Orang tua mengingatkan itu pasti benar, baik untuk kita. Kalaupun ada yang tidak cocok, ya, disampaikan dengan bahasa yang baik, ya, tidak menyinggung perasaan orang tua. Oh ya, waktunya udah mulai lewat. Kemudian apalagi menghormati guru, udah pasti sopan santun kepada guru karena guru yang memberikan ilmu, menghargai ilmu pengetahuan. Nah, menghargai ilmu pengetahuan seperti misalnya memperlakukan buku-buku itu dengan baik, ya. Buku di tempat setelah digunakan simpan di tempatnya. Jangan buku berantakan di
lantai dan lain sebagainya. Tidak menghargai ilmu itu namanya, ya. Lain-lain. Kemudian memilih pergaulan positif dan menjauhi pergaulan negatif tadi. Nih, pergaulan positif yaitu anak-anak yang soleh, remaja-remaja yang baik di komunitas yang baik. Nah, ini berkumpullah dengan teman-teman SMP Bisnis Sofia. Mereka adalah anak-anak remaja-remaja yang pergaulannya positif gitu. Ya. Kemudian apalagi menghindari perilaku yang merusak diri. Yang merusak diri seperti apa? Nah, amit-amit ya kita jangan sampai terjerumus kepada narkoba, merokok. Nah, ayahnya hati-hati ini. Yang muslim terutama hati-hati bergaul dengan teman yang suka merokok. Ya. Kalau kalian tidak kuat menjaga dirinya, maka akan terpengaruh, akan ikut-ikutan mencoba. Begitu. Memulai awal coba-coba merokok itu akan menuju ke narkoba nantinya. Ya. Di sini tidak ada. Lihat ayah bunda gurunya, ayah bunda guru, ayah gurunya. Ada nggak yang merokok di sekolah? Tidak ada. Ya. Karena sudah paham gitu. Apa sih manfaatnya? Apa sih negatifnya kayak gitu. Artinya sudah berpikir, sudah digunakan akalnya untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu ya. Teman-teman, kelas 7, 8, dan 9. Pagi ini kita bahas tentang remaja. Nah, minimal kalian tahu fakta yang terjadi di kalangan remaja, perilaku negatif, kemudian nih yang harus ada dalam diri kita adalah perilaku terpuji, perilaku yang baik. Ya, kita sudah ada adab, sudah mengkaji kitab adab, ya, kitab akidah, kitab fikih ibadah, begitu. Ya, itu yang Ayanda sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Andang tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.